Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Tuhan yang memberkati kita semua. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan orang Farisi mengecam murid Yesus hanya makan dan minum dan tidak berpuasa. Tidak seperti murid orang Farisi dan ahli Taurat dan murid Yohanes yang berpuasa. Karena itu Yesus menjawab orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengatakan demikian. Dapatkah sahabat mempelai disuruh puasa selagi mempelai itu bersama-sama mereka? Sang mempelai yang dimaksud Yesus itu adalah Yesus sendiri yang ada bersama dengan para murid. Sehingga tidak perlu berpuasa. Para murid telah diperbaharui oleh Yesus. Itu berarti menjadi manusia baru atau menjadi anak Allah kalau kita bersama Yesus. Hanya akan terjadi puasa jika kita ada bersama atau bersatu dengan Yesus. Kita harus siap diubah oleh Yesus dari manusia lama menjadi manusia baru. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka hidupnya sudah mapan dengan religius mereka, dengan hidupnya merasa diri paling suci dengan menghakimi orang lain dan menganggap rendah orang lain. Sehingga mereka sulit sekali untuk merubah hidup mereka dan sikapnya untuk menjadi baru. Sebenarnya bila kita berbicara tentang puasa, puasa menjadi praktek semua agama dan budaya. Tetapi tujuannya tidak selalu sama. Bila saya mau memimpin retret, saya mencoba mengambil kesempatan untuk berpuasa. Supaya dapat mengarahkan batin saya, hati dan pikiran saya kepada Tuhan. Agar retret berjalan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Yesus juga menekankan puasa sebagai cara untuk membaharui diri dengan pertobatan dan mendekatkan diri pada Bapa di surga. Puasa bukan sekedar untuk menahan diri dari hawa nafsu, tetapi belajar mengarahkan hawa nafsu ke hal yang baik. Karena puasa hanyalah sarana dan bukan tujuan. Tujuannya menjadi manusia baru, bertobat. Pertobatan menjadi manusia baru, gambaran anggur yang baru, yang memiliki hati yang baru dan juga pikiran yang baru. Para rasul menikmati kedekatan mereka dengan Yesus. Tapi akan tiba saatnya mereka harus berpuasa. Kalau sudah jauh dari Yesus. Puasanya juga menghantar kepada pertobatan. Serta cara hidup yang baru dan semangat baru. Yang mau melepaskan diri dari amarah, dari kebencian, dari ketamaan, dari keinginan nafsu yang kotor. Ajakan puasa sekarang ini berlaku untuk kita semua. Supaya kita perlu berpuasa dalam kehidupan. Puasa bukan sekedar soal makan dan tidak minum. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau berpuasa, berpuasalah menurut kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam berpuasa. Dengan puasa supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang lain, bagi orang yang lapar. Membawa makanan ke orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi pakaian. Dan tidak sembunyikan dirimu terhadap saudaramu yang kesusahan. Kata-kata ini pada zaman Yesaya sudah lama didengungkan. Kita berusaha mencari waktu untuk selalu puasa dalam hidup kita. Kapan saya di mana saja kita dapat berpuasa? Puasa untuk marah.
puasa untuk menghakimi orang lain, puasa untuk egois, mau peduli terhadap orang lain, puasa untuk sombong, untuk berusaha, untuk rendah hati, bukan rendah diri. Mengapa dalam hidup kita perlu doa dan puasa? Ini penting bagi kita. Karena mengikuti Yesus sendiri, Yesus memberikan contoh kepada kita berdoa dan berpuasa. Sebelum ia melayani, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Setelah itu ia dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Saya percaya, kita umat Tuhan yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, dengan puasa dan doa, saudara akan alami perbedaan yang nyata dalam hidup saudara. Puasa, doa, dan puasa ternyata di balik setiap doa dan puasa akan mendatangkan belas kasihan Tuhan dan kerahiman Tuhan. Kita semua mempunyai kelemahan. Kita semua mempunyai dosa. Kita semua mempunyai kekurangan. Berkat doa dan puasa akan menarik belas kasihan Tuhan. Akan menarik kasih sayang Tuhan. Kita bisa melihat pada Yunus. Ketika Yunus diutus, disuruh mewartakan sabda ke Ninive, dia melihat Ninive kota yang besar, terkenal. Kejahatannya pun besar dan akan dimusnahkan Tuhan. Itulah sebabnya Yunus pertama kali menolak ke Ninive. Karena dia takut dengan kejahatan bangsa itu. Karena bangsa itu jahat. Bangsa itu mengerikan. Dikatakan 40 hari lagi Ninive akan dihancurkan. Orang Ninive mulai percaya dengan nubuat Yunus. Sehingga orang Ninive mengumumkan puasa. Baik orang dewasa dan anak-anak. Mereka mengenakan kain kabung. Sampai pada raja pun menanggalkan jubahnya. Diselubunginya dengan kain kabung. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Duduklah mereka di atas abu. Lalu termasuk binatang. Haruslah manusia dan ternak berkain kabung, berseru keras kepada Tuhan, serta harus bertobat, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, karena mereka mau minta kerahiman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan orang Ninive itu yang merendahkan diri, mereka berpuasa dan bertobat, Tuhan tidak jadi melakukan murkanya, karena terbit belas kasihan Tuhan. Maka doa dan puasa itu penting juga untuk kita umatnya. Di mana doa dan puasa dapat menarik belas kasihan Tuhan. Supaya hidup kita dijauhkan dari yang jahat. Dengan melakukan doa dan puasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Bacaan Injil yang baru kita dengarkan. Mengingatkan kita. Semoga dengan puasa yang menjadi sarana tujuan kita tercapai untuk menjadi manusia baru. Supaya kita tidak memaknai puasa secara dangkal. Hanya melaksanakan kewajiban untuk tidak makan dan minum. Bagi Yesus, puasa artinya bermuara pada pertobatan yang keluar dari hati. Dan harus tampak dalam perubahan cara hidup. Cara berperilaku. Cara bertutur kata dan cara bertindak. Berpuasa juga ajakan lebih untuk semakin peduli kepada orang lain. Sebagai buah dari pertobatan yang artinya sungguh-sungguh berubah menjadi manusia baru. Sehingga hidup rohani kita hari demi hari semakin bertumbuh. Terima kasih kepada Tuhan yang senantiasa selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita di dalam dosa. Di setiap kehidupan. Yang selalu mengerti keadaan kita yang mau berubah. Meski terkadang sulit rasanya untuk menjadi baik. Dalam hidup yang mengikuti teladan Tuhan. Yesus Kristus. Namun Tuhan itu jauh lebih setia kepada kita. Ia selalu membukakan tangannya. Memperhatikan apa yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari, di dalam perayaan Ekaristi ini, di dalam COVID-19 ini,
begitu banyak orang yang ketakutan. Begitu orang yang mengalami paranoid. Begitu banyak orang yang cemas. Tapi saudara-saudara, kita tidak menganggap enteng COVID-19. Kita tetap memperhatikan protokol. Tapi saudara-saudara, tapi kita tahu Tuhan juga mempunyai rencana kehidupan dengan kita semua. Maka dari itu kita juga harus berani bersama Tuhan menghadapi semuanya itu. Dan kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.